Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Apriwan SSMA selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Zulkifli Harza SIP MSOK SC selaku dosen pembimbing 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Komparatif Pendanaan Internasional Transisi Energi antara Laos dan Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa transisi energi merupakan salah satu agenda prioritas dalam pembangunan internasional terutama setelah pengesahan Paris Agreement. Dalam kerangka Paris Agreement, negara-negara berkomitmen untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan mencapai net zero emission pada tahun 2060. Salah satu instrumen dalam implementasi Paris Agreement adalah Nationally Determined Contribution atau NDC, yaitu dokumen yang memuat target dan strategi masing-masing negara dalam menurunkan emisi gas rumah kaca serta mendukung pembangunan rendah karbon. Dalam konteks ini, Laos dan Indonesia juga merumuskan komitmen iklim yang mencakup sejumlah target pengurangan emisi dan strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, kedua negara menempatkan transisi energi sebagai salah satu strategi penting dalam upaya menurunkan emisi. Namun dalam implementasinya, transisi energi di Laos dan Indonesia tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Hal ini terutama berkaitan dengan tantangan struktural khususnya dalam aspek politik dan regulasi, tata kelola dan kelembagaan, sosiokultural, teknologi, ekonomi dan keuangan, pasar, serta kondisi geografis. Di antara tantangan-tantangan tersebut, masalah pendanaan menjadi salah satu tantangan terbesar dan hambatan mendasar dalam proses transisi energi. Proyek transisi energi membutuhkan biaya yang sangat besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan, pengembangan teknologi rendah karbon, serta transformasi sistem energi nasional. Pemerintah Laos memperkirakan bahwa untuk mencapai transisi, target mitigasi dan transformasi energi yang tercantum dalam komitmen iklim nasionalnya diperlukan investasi sebesar 4,762 miliar US dollar untuk periode 2020 sampai 2030. Sementara itu, Indonesia membutuhkan investasi sebesar 97,1 miliar US dollar pada periode 2023 sampai 2030 dan 583,3 miliar US dollar hingga tahun 2050 untuk mewujudkan sistem energi rendah karbon. Untuk memenuhi kebutuhan investasi, Laos menjalin kemitraan dengan Tiongkok melalui kerangka Belt and Road Initiative atau BRI, sementara itu Indonesia mengembangkan pendekatan melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership atau JETP. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah transisi energi menjadi salah satu agenda penting dalam upaya global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencapai komitmen iklim yang telah ditetapkan dalam Paris Agreement. Namun, proses transisi di negara-negara berkembang selalu dihadapkan pada tantangan besar, terutama terkait kebutuhan investasi. Dalam kondisi tersebut, pendanaan internasional menjadi sumber penting untuk mendukung pengembangan energi terbarukan dan transformasi sistem energi. Laos dan Indonesia merupakan dua negara berkembang yang sama-sama menghadapi kebutuhan investasi yang besar dalam transisi energi, namun mengakses pendanaan internasional melalui mekanisme yang berbeda. Laos memanfaatkan kerjasama dengan Tiongkok melalui BRI, sementara Indonesia memperoleh dukungan melalui skema JETP. Perbedaan mekanisme pendanaan tersebut berpotensi mempengaruhi transisi energi di masing-masing negara, baik dalam hal prioritas investasi, arah kebijakan energi, maupun pola keterlibatan aktor eksternal. Dengan demikian, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pendanaan internasional mempengaruhi transisi energi di Laos dan Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendanaan internasional terhadap transisi energi di Laos dan Indonesia. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam kajian transisi energi. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi studi-studi berikutnya yang membahas permasalahan transisi energi terutama di negara-negara berkembang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai dinamika transisi energi dan temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam merancang strategi tata kelola di Laos dan Indonesia. Untuk menjawab penelitian, peneliti menggunakan beberapa referensi dengan topik yang relevan untuk mendukung pengembangan studi ini. Referensi yang digunakan adalah Solar Energy Transition under IMF Conditionality, Distributive Justice and Energy Policy Imperative in Pakistan, Foreign Finance and Renewable Energy Transition in the Eight Countries, the Moderating Role of Globalization, Energy Transition Governance in the ASEAN, Current Status and Future Prospects, Geopolitics of Low Renewable Energy and the Development of Water Energy for Integrated Studies Asia Electricity, dan Political Economy of Energy in Indonesia towards Net Zero Emission by 2060. Adapun kerangka yang digunakan adalah conditionality oleh Tony Killick, di mana konsep ini berkembang dari praktik yang diterapkan oleh IMF dan World Bank dalam pemberian pinjaman ke negara-negara berkembang. Conditionality sebagai konsep akademik merujuk pada hubungan antara pemberi bantuan dengan negara penerima, di mana serangkaian tindakan atau komitmen yang diwajibkan oleh donor harus dipenuhi oleh penerima agar bantuan dapat disalurkan.
Dalam konteks ini, conditionality tidak hanya berkaitan dengan pendanaan semata, tetapi juga mencerminkan hubungan kekuasaan dan mekanisme pengendalian dalam kerjasama pendanaan internasional. Menurut Kilik, terdapat beberapa aspek utama dalam conditionality yang menekankan sifat hubungan antara donor dan penerima, yaitu binding obligations, power asymmetry, principal agent relations, dan recipient compliance. Dikarenakan fokus penelitian ini adalah studi komparasi transisi energi Laos dan Indonesia, maka metode penelitian yang digunakan adalah comparative case studies dengan pendekatan Most Different System Design atau MDSD. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini secara khusus membatasi analisis pada mekanisme pendanaan BRI di Laos dan JP di Indonesia sebagai bentuk pendanaan internasional dalam mendukung transisi energi di kedua negara. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana kedua skema pendanaan tersebut mempengaruhi arah, desain, dan implementasi transisi energi di masing-masing negara dalam konteks perbedaan struktur ekonomi, politik, dan strategi pembangunan internasional. Sementara itu, waktu penelitian dibatasi pada periode pasca Paris Agreement, yaitu sejak tahun 2015 hingga tahun 2025. Unit analisis dalam penelitian ini adalah skema pendanaan internasional BRI dan JETP dengan tingkat analisis berada di level negara, sementara itu unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah transisi energi di Laos dan Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data-data primer dan data-data sekunder. Data primer diperoleh dari laporan resmi pemerintah maupun lembaga riset terpercaya, sementara itu, data sekunder diperoleh dari informasi yang sebelumnya telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain dalam bentuk dokumen atau literatur yang mereferensikan dan menganalisis sumber primer. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu gambaran umum transisi energi di Laos dan Indonesia pasca Paris Agreement. Berdasarkan laporan dari International Renewable Energy Agency, Laos memiliki total potensi energi terbarukan untuk membangkit listrik sebesar 1022,2 gigawatt. Dilihat dari keseluruhan profil sistem energi, Laos menunjukkan karakteristik yang khas karena adanya perbedaan yang cukup mencolok antara struktur energi secara keseluruhan atau energi mix dengan komposisi produksi listrik atau electricity mix. Laporan dari International Renewable Energy Agency menunjukkan bahwa bauran energi Laos masih didominasi oleh bahan bakar fosil, terutama batu bara. Hingga tahun 2023, batu bara menyumbang sekitar 38% dari total pasokan energi atau total energy supply, sementara minyak bumi dan produk turunan berkontribusi sebesar 9,6%. Di sisi lain, energi terbarukan juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam struktur energi Laos, terutama melalui pemanfaatan hydropower yang menyumbang 34,2% dari total pasokan energi. Selain itu, biofuel dan limbah yang sebagian besar berasal dari penggunaan biomasa tradisional di sektor rumah tangga berkontribusi sebesar 18,2% dari total pasokan energi. Sementara itu, Indonesia merupakan negara dengan potensi energi terbarukan terbesar di Asia Tenggara dengan total potensi mencapai 3.673 gigawatt. Dan sampai tahun 2023, sistem energi di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan karakteristik yang masih sangat didominasi oleh sumber energi fosil, baik dalam konteks pasokan energi primer maupun pembangkitan listrik. Berdasarkan data International Energy Agency, bauran total energi supply Indonesia didominasi oleh batu bara sebesar 35,6%, diikuti minyak bumi 26,3%, dan gas alam sebesar 15,6%. Sementara itu, energi terbarukan berkontribusi sebesar 22,5% dari total energi supply yang berasal dari biofuel, panas bumi, energi surya, dan energi air, dan energi angin. Sejalan dengan Paris Agreement, Laos dan Indonesia sama-sama menunjukkan komitmennya untuk mengatasi perubahan iklim melalui emisi, dan salah satu komitmen utama Laos adalah menurunkan emisi hingga 16.284 kiloton CO2 per tahun mulai tahun 2020. Dari komitmen yang telah ditetapkan, Laos menunjukkan sejumlah capaian menggambarkan arah dan perkembangan transisi energinya. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2023, produksi energi domestik Laos mengalami peningkatan sebesar 176,6% yang didominasi oleh sektor tenaga air. Sementara itu, Indonesia menetapkan target utama yang mencakup peningkatan energi baru dan terbarukan minimal 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2020. Dan dari target yang telah ditetapkan tersebut, bauran dari EBT sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 15,72%. Dari aspek tata kelola kebijakan di Laos, pemerintah itu mengadopsi undang yang dikenal dengan Renewable Energy Development Strategy in Laos PDR yang diadopsi pada tahun 2022 yang menjadi dasar pengembangan energi terbarukan nasional dengan target peningkatan potensi energi terbarukan dan konsumsi energi serta mendorong investasi domestik dan asing untuk mendukung pembangunan energi berkelanjutan. Implementasi kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk roadmap yang mengarahkan tahapan transisi energi secara bertahap sesuai kapasitas nasional.
Pada tingkat sektoral, Laos mulai memperluas pendekatan transisi energi melalui inisiatif e-cooking sebagai upaya mendorong elektrifikasi dan penggunaan energi di rumah tangga dan mengurangi ketergantungan pada biomasa tradisional. Dari aspek kelembagaan, proses transisi energi berada di bawah koordinasi Ministry of Energy and Mines yang berperan dalam perumusan kebijakan, pengaturan sektor energi, serta pengawasan implementasi transisi energi nasional. Sementara itu, Indonesia mengembangkan tata kelola transisi energi melalui kerangka kebijakan yang lebih terintegrasi. Kebijakan utamanya saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional atau KEN yang menetapkan arah pengelolaan energi hingga tahun 2060, termasuk strategi transisi energi dan penguatan bauran energi rendah karbon. Implementasinya dilakukan melalui berbagai roadmap nasional yang menurunkan sasaran KEN ke dalam rencana sektoral dan regional energi. Secara kelembagaan, pelaksanaan transisi energi dipimpin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang berfungsi sebagai aktor utama dalam penyusunan regulasi, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan pencapaian target transisi energi. Selanjutnya masuk ke bab 3 mengenai pendanaan internasional dalam transisi energi di Laos dan Indonesia. Dalam konteks pendanaan internasional untuk transisi energi, di Laos, BRI menjadi salah satu sumber pembiayaan eksternal yang berperan besar dalam mendukung pembangunan sektor energi. Arus investasi mulai masuk ke Laos setelah pengesahan Master Plan kerjasama One Belt One Road antara Laos dan Tiongkok pada tahun 2017. Dan pada periode 2017 sampai 2019, total investasi diperkirakan berada pada kisaran 2-9 miliar US dollar, kemudian meningkat dengan proyeksi mencapai sekitar 59 miliar US dollar pada periode 2024 sampai 2028. Dalam sektor transisi energi, proyek pendanaan BRI dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan, terutama pembangkit listrik tenaga air, serta penguatan jaringan listrik nasional dan konektivitas investasi regional. Sementara itu, Indonesia mengadopsi pendekatan berbasis kemitraan melalui Jet Energy Transition Partnership atau JETP, yang diperkenalkan pada 15-16 November 2022 dalam pelaksanaan KTT G20 di Bali. Melalui pada tahap awal, komitmen pendanaan mencapai 20 miliar US dollar yang kemudian meningkat menjadi sekitar 21,4 miliar US dollar pada tahun 2025. Dan struktur pembiayaan terdiri atas kombinasi pendanaan publik dan swasta. Pendanaan publik mencakup pinjaman konvensional dan non-konvensional, jaminan dari Multilateral Development Bank, hibah, bantuan teknis, serta investasi ekuitas. Sementara pembiayaan swasta umumnya disalurkan melalui pinjaman komersial. Selanjutnya masuk ke bab 4, yaitu mengenai analisis pengaruh pendanaan internasional terhadap transisi energi di Laos dan Indonesia. Pembahasan pertama itu adalah tentang kontrak pendanaan internasional dalam transisi energi. Jadi, BRI merupakan salah satu instrumen utama Tiongkok dalam memperluas konektivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur di berbagai negara berkembang termasuk Laos. Dalam implementasinya, BRI tidak hanya berfungsi sebagai skema kerjasama ekonomi dan investasi, tetapi juga membentuk arah pembangunan negara mitra melalui pendekatan pembangunan berbasis infrastruktur fisik. Dalam konteks transisi energi Laos, pengaruh tersebut dapat dianalisis melalui konsep binding obligation, yaitu bagaimana kerjasama pendanaan dan investasi menciptakan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi negara penerima dalam pelaksanaan proyek pembangunan energi. Dalam konteks Laos, pengaruh tersebut terlihat dari bagaimana BRI mendorong pembangunan infrastruktur energi sebagai salah satu sektor prioritas dalam proses pembangunan nasional. Sejak bergabung dalam kerjasama BRI, Laos menerima berbagai investasi Tiongkok pada sektor energi, terutama pembangunan 7 proyek pembangkit listrik di Sungai Nam-o dan pembangunan China-Laos 500 kV Power Interconnection Project. Proyek-proyek tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi listrik nasional Laos, tetapi juga memperkuat integrasi sistem kelistrikan Laos dengan jaringan energi regional. Melalui kerjasama tersebut, Laos memiliki kewajiban untuk menyesuaikan pembangunan energi domestiknya dengan kebutuhan infrastruktur dan konektivitas energi yang didukung oleh Tiongkok. Dampak nyata dari orientasi pembangunan infrastruktur tersebut terlihat dari besarnya dominasi hydropower dalam sistem energi nasional Laos. Bahkan berdasarkan data terbaru, tenaga air menyumbang 83% dari total produksi listrik nasional atau sekitar 34,2% dari total pasukan energi Laos. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur energi melalui BRI berkontribusi signifikan terhadap percepatan transisi energi Laos menuju pembangunan energi yang bersih dan rendah karbon. Dalam konteks binding obligation, pembangunan infrastruktur energi yang didukung BRI secara tidak langsung membentuk arah transisi energi Laos agar semakin berorientasi pada ekspansi listrik berbasis tenaga air sebagai sumber utama pembangunan ekonomi nasional. Berbeda dengan Laos yang menerima pengaruh conditionality melalui pembangunan infrastruktur BRI di bawah infrastruktur fisik di bawah BRI, implementasi conditionality dalam JETP di Indonesia berkembang melalui pendekatan transisi energi berbasis target dekarbonisasi, reformasi kebijakan, dan narasi transisi energi berkeadilan atau Just Energy Transition.
JP merupakan salah satu skema pendanaan internasional yang ditujukan untuk mendukung percepatan transisi energi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pada KTT G20 di Bali tahun 2022, JP secara resmi disahkan dengan komitmen pendanaan sebesar 20 miliar US dollar yang kemudian meningkat menjadi 21,4 miliar US dollar pada tahun 2025. Dalam joint statement JP antara Indonesia dan International Partner Groups atau IPG terdapat sejumlah target transisi energi yang harus dipenuhi Indonesia, seperti penurunan emisi di sektor ketenaga listrikan, peningkatan bauran energi terbarukan, dan percepatan pencapaian net zero emission. Penetapan target-target tersebut menunjukkan adanya mekanisme binding obligation dalam implementasi JP di Indonesia, yaitu keterkaitan antara pemberian dukungan pendanaan dengan dorongan terhadap pencapaian target tertentu oleh negara penerima bantuan. Target utama yang ditetapkan oleh JP meliputi penurunan batas maksimal emisi karbon sektor ketenaga listrikan pada tahun 2030, di mana pada proyeksi awal Indonesia itu memperkirakan bisa mengurangi sekitar 357 juta ton CO2. Namun setelah bergabung JP itu diminta untuk membatasi di 290 juta ton CO2 pada tahun 2030. Selain itu, JP menetapkan target peningkatan bauran energi terbarukan minimal 34% pada tahun 2030 serta pencapaian net zero emission pada sektor ketenaga listrikan tahun 2050. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia juga didorong mempercepat pengurangan ketergantungan terhadap PLTU batubara melalui penghentian bertahap PLTU dan pembatasan pembangunan pembangkit baru berbasis batubara. Seluruh target tersebut dituangkan dalam Joint Statement JP dan kemudian dijabarkan lebih rinci melalui Comprehensive Investment and Policy Plan. Dalam konteks ini, conditionality dalam JP tidak bekerja melalui tekanan politik formal, melainkan melalui penetapan target transisi yang menjadi acuan dalam pemberian dukungan pendanaan internasional. Baik, selanjutnya adalah relasi kekuasaan dalam kerjasama pendanaan transisi energi. Di balik keberhasilan pembangunan infrastruktur energi, kerjasama BRI juga menunjukkan adanya power asymmetry atau ketimpangan kekuasaan antara Tiongkok sebagai donor dan Laos sebagai negara penerima investasi. Ketimpangan tersebut terlihat dari dominasi Tiongkok dalam penyediaan modal, teknologi, pembiayaan, dan pembangunan proyek-proyek strategi sektor energi. Posisi Laos yang membutuhkan investasi infrastruktur dalam jumlah besar menyebabkan negara tersebut memiliki ruang negosiasi yang relatif terbatas dalam menentukan arah dan mekanisme kerjasama pembangunan energi. Lebih lanjut, pembangunan jaringan interkoneksi listrik melalui China Law 500 kV Power Interconnection Project memperkuat posisi Laos dalam sistem konektivitas energi yang terhubung dengan Tiongkok. Infrastruktur interkoneksi tersebut memungkinkan integrasi distribusi listrik lintas batas antara Laos dan Tiongkok sehingga memperbesar peran Laos sebagai pemasok energi listrik dalam jaringan energi regional yang didukung oleh BRI. Dengan kata lain, BRI tidak hanya mempengaruhi transisi energi Laos pada level domestik, tetapi juga mengarahkan posisi geopolitik dan geoekonomi Laos agar semakin terintegrasi dengan kepentingan energi dan konektivitas ekonomi Tiongkok. Dalam konteks ini, power asymmetry terlihat dari kemampuan Tiongkok dalam membentuk orientasi pembangunan dan integrasi ekonomi Laos melalui dominasi infrastruktur dan investasi energi. Nah, jika pada Laos relasi kekuasaan terlihat melalui dominasi investasi dan konektivitas infrastruktur Tiongkok dalam proyek-proyek BRI, maka dalam konteks Indonesia ketimpangan tersebut terlihat melalui pengaruh negara donor dan lembaga keuangan internasional dalam menentukan agenda dekarbonisasi sektor energi nasional. Dalam perspektif power asymmetry, implementasi JP menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas antara negara donor dan Indonesia sebagai negara penerima pendanaan transisi energi. Negara-negara donor dan lembaga keuangan internasional memiliki posisi dominan dalam menentukan arah agenda dekarbonisasi global termasuk standar transisi energi yang dianggap ideal bagi negara berkembang. Melalui JP, Indonesia didorong menyesuaikan kebijakan energinya dengan agenda pengurangan emisi global, terutama terkait pengurangan penggunaan batubara dan percepatan energi terbarukan. Posisi tersebut menunjukkan bahwa negara donor tidak hanya berperan sebagai penyedia pendanaan, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk arah transformasi energi negara penerima bantuan. Ketimpangan posisi antara Laos dan Indonesia juga terlihat dari bagaimana standar keberhasilan transisi energi lebih banyak ditentukan berdasarkan agenda global yang dibentuk negara maju dan lembaga internasional. Selanjutnya masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mekanisme pengawasan dalam hubungan donor dan negara penerima. Dalam implementasinya, hubungan antara Tiongkok dan Laos dalam proyek energi BRI juga dapat dipahami melalui hubungan prinsipal aja, di mana Tiongkok bertindak sebagai pihak penyedia sumber daya dan investasi, sementara Laos berperan sebagai penerima sekaligus pelaksana proyek pembangunan. Melalui hubungan tersebut, Tiongkok menyediakan pembiayaan dan dukungan infrastruktur dengan harapan bahwa Laos akan menjalankan pembangunan energi sesuai dengan tujuan konektivitas dan integrasi ekonomi BRI. Namun, berbeda dengan lembaga donor barat yang umumnya menerapkan persyaratan politik dan tata kelola secara formal, BRI berkembang melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan terfragmentasi. Pada tahap awal implementasinya, BRI tidak memiliki pedoman resmi yang
seragam mengenai jenis proyek, mekanisme pembiayaan, maupun syarat politik yang harus dipenuhi negara mitra. Pendekatan free for all tersebut membuat proyek-proyek BRI lebih banyak ditentukan berdasarkan peluang bisnis dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dibandingkan pertimbangan politik yang kaku. Dalam praktiknya, perusahaan milik negara Tiongkok yang berinvestasi di bawah kerangka BRI juga memiliki ruang yang cukup besar untuk bertindak berdasarkan kepentingan bisnis mereka sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan prinsipal agen dalam BRI tidak hanya melibatkan pemerintah Tiongkok dan pemerintah Laos, tetapi juga melibatkan aktor korporasi yang memiliki kepentingan ekonomi dalam proyek-proyek energi tersebut. Kasus sengketa oleh kontainer terminal di Djibouti menunjukkan bahwa tindakan perusahaan seperti China Merchants Port lebih didorong oleh kepentingan ekonomi korporasi dibanding instruksi langsung negara. Situasi serupa berpotensi terjadi dalam proyek transisi energi di Laos, di mana investasi energi tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tapi juga sarana ekspansi ekonomi perusahaan-perusahaan Tiongkok. Berbeda dengan Laos, yang hubungan prinsipal agennya banyak dipengaruhi oleh konektivitas infrastruktur dan investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok, hubungan donor dan penerima dalam implementasi JP di Indonesia lebih terlihat melalui dorongan reformasi kebijakan dan tata kelola sektor energi nasional. Dalam hubungan tersebut, donor bertindak sebagai pihak penyedia dukungan finansial dan teknologi, sedangkan Indonesia menjadi pelaksana kebijakan transisi energi. Donor berupaya memastikan bahwa pendanaan digunakan untuk target dekarbonisasi dan reformasi sektor energi sesuai dengan tujuan JP. Melalui mekanisme ini, donor tidak hanya menyediakan bantuan finansial, tapi juga mendorong perubahan kebijakan nasional agar sejalan dengan agenda transisi energi yang lebih luas. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Sekretariat JP Indonesia kemudian menyusun 7 rekomendasi reformasi kebijakan utama dalam dokumen CIPP 2023. Rekomendasi pertama adalah reformasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN atau Local Content Requirement atau LCR pada sektor energi terbarukan. Reformasi ini dilakukan melalui pelonggaran sementara aturan kandungan lokal agar teknologi impor dapat masuk lebih cepat dan mempercepat pembangunan proyek energi bersih. Selain itu, reformasi juga diarahkan untuk memperkuat rantai pasok industri energi terbarukan domestik melalui dukungan terhadap produsen lokal komponen energi bersih. Rekomendasi kedua adalah perbaikan proses pengadaan energi terbarukan agar lebih kompetitif dan menarik bagi investor. Reformasi ini meliputi penyederhanaan proses tender, pengurangan risiko investasi, perluasan kriteria penilaian proyek, serta penghapusan acuan biaya pokok penyediaan atau BPP sebagai satu-satunya dasar evaluasi ekonomi proyek listrik. Rekomendasi berikutnya adalah penguatan Power Purchase Agreement atau PPA agar layak dibiayai lembaga keuangan internasional melalui penggunaan klausul kontrak standar internasional dengan pembagian risiko yang lebih jelas antara pemerintah, PLN, dan pengembangan proyek. Sementara itu masih ada 4 rekomendasi lainnya yang disusun oleh Sekretariat JP Indonesia untuk memastikan Indonesia patuh terhadap mekanisme JP. Selanjutnya masuk ke pembahasan keempat, yaitu respon negara penerima terhadap persyaratan pendanaan. Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi proyek energi BRI di Laos juga menunjukkan adanya recipient compliance atau kepatuhan negara penerima terhadap arah pembangunan yang didorong oleh donor. Kepatuhan tersebut terlihat dari bagaimana Laos secara aktif menyesuaikan strategi pembangunan energinya dengan orientasi infrastruktur dan konektivitas ekonomi yang dikembangkan dalam BRI. Melalui pembangunan berbagai proyek hydropower dan interkoneksi listrik regional, Laos menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung agenda transisi energi yang didukung oleh Tiongkok. Namun demikian, hubungan tersebut juga menciptakan ketergantungan finansial yang cukup besar terhadap pembiayaan Tiongkok. Bagian besar proyek energi di BRI di Laos didukung melalui pinjaman dari lembaga keuangan Tiongkok seperti China Development Bank dan Export-Import Bank of China. Akibatnya, Laos tidak hanya berkewajiban memastikan keberhasilan implementasi proyek, tetapi juga harus memenuhi kewajiban pembayaran utang dalam jangka panjang. Semakin besar ketergantungan Laos terhadap investasi dan pinjaman Tiongkok, semakin terbatas pula kemampuan Laos dalam menentukan arah pembangunan energi secara independen. Kondisi tersebut kemudian memunculkan resiko debt trap dalam pembangunan transisi energi Laos. Ketika kemampuan pembayaran utang melemah, terdapat kemungkinan bahwa aset-aset strategis termasuk proyek energi dan infrastruktur kelistrikan dapat berada di bawah pengaruh atau penguasaan perusahaan asing yang terlibat dalam investasi BRI. Nah, dalam konteks Indonesia, respon terhadap kondisional JP terlihat melalui proses penyesuaian target dan reformasi energi sesuai kapasitas domestik Indonesia. Dalam aspek recipient compliance, implementasi conditionality tidak selalu berarti negara penerima mengikuti seluruh persyaratan donor secara penuh, melainkan dapat melibatkan proses negosiasi dan modifikasi kebijakan berdasarkan kepentingan domestik. Fenomena tersebut dapat dilihat secara jelas dalam perubahan target bauran energi terbarukan Indonesia. Sebelum adanya JP, target energi terbarukan Indonesia diatur dalam CAN 2014, di mana pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan minimal 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Akan tetapi, realisasi bauran energi terbarukan Indonesia hingga beberapa tahun terakhir masih jauh di bawah target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan transisi energi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi infrastruktur, investasi, maupun ketergantungan sistem energi nasional terhadap batu bara. Situasi ini kemudian mendorong pemerintah melakukan revisi terhadap CAN 2014
yang dimana Ken tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan PP nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional. Menariknya, selama proses revisi Ken berlangsung, Indonesia juga menandatangani JP pada tahun 2022 yang menetapkan target bauran energi terbarukan minimal 34% pada tahun 2030. Secara logis, apabila Indonesia sepenuhnya mengikuti persyaratan JP, maka 34% tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam Ken terbaru. Namun, yang terjadi justru berbeda. Dalam Ken 2025, target bauran energi terbarukan ditetapkan menjadi 17-19% pada tahun 2025 dan 19-21% pada tahun 2030. Di sisi lain, target jangka panjangnya itu dibuat lebih ambisius, yaitu sekitar 38-41% pada tahun 2050 dan 70-72% pada tahun 2060 untuk mendukung pencapaian net zero emission. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi target jangka pendek yang ditetapkan dalam JP, meskipun tetap mempertahankan arah umum transisi energi dan dekarbonisasi jangka panjang. Adapun kesimpulannya adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pendanaan internasional di Laos dan Indonesia memiliki pola yang berbeda karena dipengaruhi oleh karakteristik, orientasi, dan kepentingan aktor pemberi pendanaan yang melatar belakanginya. Kemudian, meski melalui perbandingan kedua negara, penelitian ini menemukan bahwa pendanaan internasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah transisi energi, tetapi bentuk dan implikasinya sangat bergantung pada konteks domestik masing-masing negara. Adapun saran dari penelitian ini adalah penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkuat penggunaan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan pemerintah, lembaga pendanaan internasional, perusahaan energi, maupun masyarakat terdampak. Penguatan data primer tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika negosiasi, bentuk conditionality, serta dampak nyata pendanaan internasional terhadap tata kelola transisi energi di tingkat domestik. Kemudian yang kedua adalah penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan menambahkan variasi negara dan skema pendanaan internasional yang diteliti. Dan saran ketiga adalah penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek-proyek transisi energi secara lebih mendalam. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.